Halo semuanya, semoga dalam kondisi sehat, bahagia, sejahtera di tengah waktu karantina di rumah Anda masing-masing. Kenalkan, saya Puji Astuti Sindu dari Rumah Yoga Lift Bandung. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang seni melepas secara Rumi. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan dan ingin mengajak teman-teman untuk berdonasi melalui QR Code di bawah ini. Tinggal klik link di bawah ini dan donasi teman-teman akan diberikan pada mereka yang terkena dampak dari wabah COVID-19 ini melalui Benih Baik. Oke ya, kita akan lanjutkan. Oke, seni melepas secara Rumi. Jadi kita punya dua subtema pembahasan. Yang pertama adalah tentang seni melepas, dan yang kedua adalah tentang Rumi itu sendiri. Nah, sebelum saya membahas tentang seni melepas, saya ingin cerita dulu sedikit tentang siapa itu Rumi. Rumi atau Maulana Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair besar, seorang pujangga besar, mungkin yang terbesar sepanjang masa, karena beliau hidup di kurun waktu abad ke-13 dan sekarang kita sudah ada di abad ke-21 dan kita masih melihat betapa kecintaan dari para penggemar-penggemarnya ya, yang terus menghidupkan karya-karyanya, terus-menerus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan betapa karya-karyanya tetap relevan dengan kondisi kita di zaman saat ini. Nah, jadi Rumi adalah seorang pujangga besar atau seorang penyair besar, dan bahkan juga ada yang menyebutnya sebagai seorang storyteller, ya, pendongeng. Ya, minimal itu yang dipercayai oleh orang-orang di dunia barat yang lebih sekuler. Ya, dan itu juga benar ya. Tetapi kalau kita mau membahas tentang beliau dari sisi spiritualitas Islam yang disebut sebagai tasawuf atau sufisme, maka kita melihat beliau dengan cara yang berbeda. Karena kita melihat seorang Rumi atau Maulana Jalaluddin Rumi adalah seorang ulama besar yang beliau memiliki pesantren besar yang diwariskan oleh ayahnya, dan beliau juga seorang pembimbing spiritual tertinggi dalam tarekat Maulawiyah, yaitu suatu tradisi cara untuk mengajarkan tasawuf atau sufisme yang hanya ada di Turki. Nah, jadi beliau memiliki gelar sebagai Maulana, dan Maulana ini bukan hanya sekedar nama, tapi inilah gelar yang tinggi yang artinya adalah sang terhormat. Ini menunjukkan bahwa Maulana Jalaluddin Rumi memiliki ilmu yang luar biasa, baik secara zahir, secara lahir maupun secara batin. Ya, satu keunikan dari Maulana Rumi adalah ia suka menulis puisi, dan ia juga mengembangkan satu bentuk tarian yang sebenarnya adalah zikir dalam gerakan yang disebut sebagai tarian sema atau tarian sufi, juga disebut sebagai whirling dervish atau darwis yang berputar, yang sebenarnya kedua hal ini, menulis puisi atau istilahnya bukan puisi tapi ghazal. Ghazal adalah sebuah ungkapan tentang kasih sayang, tentang penderitaan, tentang kesunyian yang biasanya diucapkan sambil diiringi oleh musik ya, jadi lebih syahdu. Nah, jadi Rumi menulis ghazal, dan kemudian Rumi juga mulai mengembangkan zikir atau meditasi sambil berputar ini ya, dikarenakan Rumi mengalami kehilangan. Beliau kehilangan
gurunya tercinta, yaitu Maulana Syams Tabriz, yang hilang dan konon dibunuh oleh salah satu dari muridnya, dan kemudian Rumi mencurahkan kesedihannya dengan melakukan putaran yang tidak berhenti. Nah, dan kemudian sejak itu pula Rumi mulai menulis, mengeluarkan banyak sekali ghazal atau syair-syair yang isinya adalah tentang cinta, tentang penderitaan, tentang persatuan, ya, tentang kedamaian, tentang ego dan sebagainya. Oke, nah kekuatan dari seorang Maulana Rumi adalah ia memiliki kekuatan dari kata-kata. Jadi beliau tidak menulis sekedar kata-kata indah belaka, tetapi ya kata-kata itu memiliki kedalaman yang dipercaya beliau menuliskannya pada saat sedang dalam kondisi ruhani yang dalam. Ya, yang pertama punya kedalaman kekuatan kata-kata, dan yang kedua syair yang diciptakan oleh Rumi memiliki sifat yang universal. Jadi artinya lintas agama, lintas ras, sehingga semua merasa memilikinya. Ini diungkapkan oleh seorang penyair Amerika yang bernama Coleman Barks. Beliau adalah salah satu penyair yang terkenal di Amerika modern saat ini, yang banyak juga menerjemahkan dan kemudian menginterpretasi dari karya-karya Rumi ke dalam bahasa Inggris. Beliau mengatakan bahwa Rumi mampu untuk menyegerakan, mempercepat kasih sayang, kesedihan, dan rasa iba menjadi bahagia secara bersamaan. Dan Rumi juga tidak pernah memperdebatkan soal istilah. Jadi pada saat banyak orang berdebat tentang kata anggur dalam berbagai bahasa, jadi diibaratkan Rumi ini dia akan mengambilnya anggur tersebut, dan kemudian dia akan menghancurkannya, dan kemudian dia akan meramunya menjadi arak yang akan dia sajikan pada semua dan memabukkan semua. Ya, demikian universalnya Rumi, sehingga pada saat beliau meninggal pun yang berkabung tidak hanya dari kalangan pesantren dan orang-orang muslim, ya banyak sekali pencintanya yang di luar dari keyakinan itu yang juga turut bergabung. Oke, dan dari syair-syair Rumi ini, untuk kepentingan kita pada pertemuan ini, saya akan memilihkan beberapa yang temanya adalah tentang melepas, tentang to let be, ya, and to let go, untuk menerima dan melepas. Melepas bisa dalam artian keberserahan, bisa dalam artian keikhlasan, bisa juga dalam artian pemaafan. Nah, dan kalau kita bicara soal penerimaan, keberserahan, keikhlasan, dan pemaafan, itu artinya itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hati. Ya, dan hati adalah sumber, adalah pusat dari semua praktek tasawuf. Yang mana semua karya Rumi ya konteksnya adalah dari tasawuf ini, dari sufisme. Ya, saya akan coba untuk membacakan satu tentang hati, diambil dari hadis. Bahwa ingatlah, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak juga seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah jantung atau qalb.
Nah, kita memiliki istilah yang khusus dalam bahasa Arab. Qalb artinya adalah hati, atau kita bisa terjemahkan sebagai kalbu, sebagai hati nurani, ya, yaitu sesuatu yang selalu mengusik kita. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang tidak selaras dengan kehendak hati, maka akan ada yang protes dalam diri kita, dan itu adalah hati nurani kita, ya, atau kalbu kita. Nah, dari Maulana Jalaluddin Rumi, bahwa hati ibarat dasar telaga yang memiliki tangan-tangan yang menyibakkan air dari gulma yang menutupinya dari cahaya matahari. Gulma itu berasal dari hasrat dan kekotoran jiwamu. Hanya ketakwaanlah yang mampu menggerakkan tangan-tangan dari hati, dan itu pun bila Tuhan berkehendak demikian. Oke, jadi kalau diibaratkan, hati ibarat dasar telaga yang memiliki tangan-tangan. Jadi hati ini tertutup. Nah, kemudian hati memiliki tangan-tangan yang menyelubunginya. Jadi hati adalah sebagai dasar telaga, dan kemudian itu dikotori oleh banyak sekali sampah, ya, tanaman-tanaman liar, dan kemudian hati punya tangan yang akan mampu untuk menyibakkan sampah-sampah tersebut. Tapi yang bisa menggerakkan tangan-tangan itu hanyalah bila Tuhan berkehendak demikian. Ya, jadi dalam hal ini kita memerlukan yang namanya keimanan dan ketakwaan. Oke. Saya akan bacakan satu lagi tentang hati. Ini saya suka sekali dengan syair ini. Jadi ini adalah sebuah cerita bahwa ada seorang lelaki yang datang mengunjungi rumah sahabatnya. Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya. Di dalam, sahabatnya menyahut, "Siapa itu di luar?" Kemudian laki-laki itu berkata, "Ini adalah aku, tolong buka pintumu." Dan temannya di dalam menjawab, tidak sekarang. Di sini tidak ada tempat untuk seseorang yang masih mentah." Lalu lelaki itu pun merasa sedih, dan ia pun pergi meninggalkan pintu itu, dan ia pergi berkelana. Ya, selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu pikiran dan hatinya dibakar oleh dunia. Dan akhirnya ia pun kembali lagi mengetuk pintu tersebut. Kembali ditanya oleh sahabatnya di dalam, "Siapa itu di luar? Apakah itu engkau lagi, wahai belahan jiwaku?" katanya. Dan si lelaki menjawab, "Bukan, ini bukan aku, karena aku sudah tidak ada. Ini adalah kamu." Nah, mendapat jawaban itu, temannya pun dengan senang hati membukakan pintu untuk laki-laki itu. Dia mengatakan, "Selamat datang, silakan masuk, karena di dalam sini tidak bisa menampung lebih dari 1 diri." Ya, oke. Menurut saya itu adalah satu syair yang indah, yang mengungkapkan tentang ego. Ya, ego adalah satu hal yang tidak mudah untuk dijelaskan menurut saya, karena ada beberapa pandangan kalau secara psikologi bagaimana ego, kemudian secara spiritual bagaimana.
Tapi kita bisa menyederhanakan bahwa ego adalah rasa keakuan atau rasa kesombongan. Dan ego juga merupakan identitas diri yang palsu. Identitas diri yang suka kita bungkus dengan berbagai identitas eksternal di luar. Jadi kalau misalnya kita ditanya oleh seseorang, siapa kamu? Siapa kamu? Maka kita biasanya menjelaskan dari hal-hal yang bersifat eksternal, tentang siapa nama kita, atau kita kerja apa, atau kita anaknya siapa, atau kita istrinya siapa, suaminya siapa. Dan itu yang akan membuat kita menjadi lebih jauh dari jati diri kita yang sebenarnya. Padahal bila semua hal tersebut satu persatu dilepaskan, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bisa menjawab, siapa sih saya? Nah, jadi tadi dalam syair yang tadi dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam hati, kita harus mau untuk melepaskan dulu rasa keakuan dan kesombongan. Ya, dalam salah satu syairnya juga, potongan pendek dikatakan, wahai jiwa semua kesombongan itu. Oke. Hati, kalb ini ada satu hadis lainnya yang mengatakan bahwa rumah Tuhan. Nah, dan kita selalu percaya bahwa Tuhan bersemayam di dalam hati kita, bermanifestasi dalam bentuk sifat-sifat keilahian. Yang paling utama adalah dalam bentuk sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan juga Maha Pemberi Ampun. Jadi pada saat kita mengakses ke dalam hati, kita menggunakan belas kasihan untuk masuk ke dalam hati, ya sebenarnya itu adalah bentuk dari ilahi itu sendiri yang berusaha untuk mengundang kita untuk kembali. Ya, kita bisa rasakan beberapa momen hening pada saat misalnya kita memberikan sedekah pada sesama. Ya, pada saat kita melihat wajahnya seperti apa, ya, dan kemudian kita pun diliputi oleh rasa indah, rasa bahagia, dan kemudian pikiran menjadi hening, kemudian hati menjadi hening. Yaitu saya percaya itu adalah momen pada saat ya Tuhan hadir dalam diri kita. Oke, nah demikian. Oke, dan kemudian hati ini, jadi praktek sufisme atau praktek tasawuf adalah tentang pensucian hati. Semua prakteknya adalah tentang pensucian hati. Jadi ibaratnya adalah hati ini perlu digosok sehingga dia menjadi sangat licin dan mengkilap dan kemudian berkilauan. Kalau misalnya di zamannya Rumi, cermin ini kan dari metal ya, yang kemudian digosok. Ya saking digosoknya, akhirnya dia menjadi cemerlang dan bisa memantulkan orang yang bercermin di depannya. Nah, kalau misalnya analoginya dengan hati, pada saat hati digosok seperti cermin itu, maka hati menjadi jernih, menjadi bening, sehingga hati bisa memantulkan cahaya ilahi. Ya, sehingga yang diharapkan adalah hati bisa menjadi pemandu kita dalam menjalani hari-hari,
sehingga hati bisa menjadi mata kita, hati bisa menjadi telinga kita, hati bisa menjadi tangan dan kaki kita, karena semuanya selalu dipandu oleh hati. Oke. Dan tadi saya bicara di awal tentang penerimaan, kemudian tentang keberserahan, kemudian tentang keikhlasan, kesabaran, dan juga pemaafan. Ini saya anggap saya selalu percaya bahwa ini adalah bentuk dari cinta tidak bersyarat yang ada di dalam hati kita semua, ya, unconditional love. Nah, oke. Saya akan bacakan lagi yang lain. Masih tentang ego, ya. Seorang sufi adalah yang bahkan ketika ia dituduh secara tidak adil, diserang dan dihukum dari segala penjuru, dia sabar untuk bertahan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, kata buruk tentang kritik apapun yang diterima. Seorang sufi tidak pernah menyalahkan orang lain, karena bagaimana bisa ada lawan, saingan, atau bahkan orang lain, jika awalnya pun tidak ada diri. Bagaimana bisa ada siapapun yang disalahkan, jika yang ada hanya yang esa? Ya, bagaimana kita bisa merasa ada diri bila kita tidak lagi merasakan ada diri? Ya, ini satu konsep yang agak sulit, tetapi pada saat kita tidak merasa diri, maka kita akan terbebas dari konflik-konflik yang seperti ini. Oke. Dalam tasawuf, kita mengenal istilah to die before you die. Jadi, qobla anta mutu. Jadi, artinya adalah musnahkan dirimu. Artinya musnahkan egomu, musnahkan nafsu rendahmu, musnahkan penyakit hatimu, sehingga tidak ada lagi diri yang menghalangi antara dirimu dengan Tuhanmu. Nah, jadi saya selalu percaya ya bahwa ada persamaan ide di antara banyak spiritualitas di dunia yang mungkin hanya berbeda soal istilah saja, tetapi memiliki ide yang sama. Saya sebagai praktisi yoga, saya cukup paham dengan yang dikatakan bahwa yoga tujuannya adalah untuk menyatukan diri individu mikrokosmos dengan diri universal atau makrokosmos. Nah, ide itu pun sebenarnya ada di dalam spiritualitas Islam, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Ya, dalam hal ini, mikrokosmos diibaratkan seperti seorang pencinta, dan makrokosmos diibaratkan sebagai sang kekasih. Jadi, dalam hal ini, pada saat sang pencinta ingin menuju sang kekasih, maka dia harus memusnahkan dirinya dulu. Dia memusnahkan dirinya dari dalam ke arah luar, sehingga tidak ada lagi diri, yang tersisa hanyalah sang kekasih. Oke? Jadi ini saya pikir cukup relevan dengan mengatakan bagaimana bisa ada lawan, ada saingan, dan bahkan ada orang lain jika pada awalnya pun tidak ada diri.
Dan bagaimana bisa ada siapapun yang disalahkan jika hanya ada yang esa. Ada satu ghazal lainnya, ini cukup terkenal, kita bisa mudah dapatkan di internet, yang mengatakan bahwa melampaui gagasan-gagasanmu tentang baik dan buruk, ada sebuah lahan. Mari kita berjumpa di sana. Di sana, jiwa-jiwa berbaring dalam damai. Di sana, bahasa menjadi usang. Bahkan istilah aku dan kamu menjadi tidak bermakna. Mari berjumpa di sana. Ya, ini jadi menarik sekali ya, karena sekali lagi saya belajar tentang filosofi yoga dan kemudian menemukan bahwa ada banyak sekali kesamaan ide yang saya yakin semuanya punya maksud baik yang sama, hanya dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ya, di yoga kita belajar secara cukup mendetil tentang tubuh, tentang pikiran, tentang emosi, dan tentang jiwa, ya, secara cukup mendetil. Dan kita juga belajar betapa hal-hal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita belajar bagaimana tubuh, pikiran, jiwa ini bekerja dan bagaimana ketiganya ini bisa saling mempengaruhi. Ya, dan saya cerita sedikit ya tentang hal ini, bahwa kalau dari yoga kita mengenal bahwa tubuh ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan fisik, lapisan yang kasar, materi, yang kita dilahirkan dan kemudian dia akan mengalami pengeroposan dan nanti akhirnya akan kembali ke siklus makanan, ditanam ke dalam tanah, terurai. Kemudian yang kedua adalah tubuh mental, dan yang ketiga adalah tubuh ruh atau tubuh spiritual. Oke, dan tubuh yang di tengah ini, tubuh mental inilah yang sangat kompleks. Di sini ada kaitannya masih dengan tubuh fisik dan juga dengan aktivitas-aktivitas pikiran. Tubuh fisik artinya adalah di lapisan kedua ini kita berhubungan dengan tubuh fisik yang melakukan kegiatan. Di antaranya bagian tubuh kita yang melakukan kegiatan adalah tangan, kaki, mata, dan tangan, kaki, mulut, genital, dan anus. Jadi hanya 5 itu saja bagian tubuh kita yang melakukan kegiatan. Plus juga ditambah dengan 5 organ indrawi, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, jadi si organ aksi ini dan si organ indrawi ini bekerja sama dengan alam bawah sadar, diantaranya dengan bank memori. Sehingga apapun yang kita dapatkan dari luar, maka akan langsung disinkronkan ke bank memori, kemudian akhirnya diproses. Nah, selain dengan alam bawah sadar dengan bank memori ini, kemudian juga dibantu oleh emosi, ya, dan kemudian dibantu oleh akal, dan kemudian dibantu sama ego. Nah, dan konon si akal atau akal budi dan ego ini yang selalu berperan. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang dikatakan oleh Maulana Rumi, melampaui gagasan-gagasanmu tentang baik dan buruk, jadi artinya adalah ya lapisan yang kedua ini yang kita melalui banyak sekali aktivitas pikiran yang harus sama kita dilampaui sehingga kita akan menuju ke lapisan yang ketiga, lapisan ruh, lapisan batin. Di sana jiwa-jiwa berbaring dengan tenang. Kata menjadi musnah, tidak ada pertentangan.
bahkan kata aku dan kamu pun menjadi tidak bermakna. Oke, demikian, dan saya ingin lanjutkan. Ya, semoga nggak jadi bingung ya teman-teman. Oke. Nah, tentang keberserahan. Keberserahan banyak orang menganggapnya sebagai kelemahan. Kenapa? Karena orang salah sangka. Yang disangka keberserahan adalah pasrah. Dan pasrah ini ada unsur menyerah dan tidak berdaya. Itu sebenarnya benar ya, bahwa ada kepasrahan di dalam keberserahan. Tetapi bukan hanya itu. Karena di dalam keberserahan selain pasrah, menyerah dan tidak berdaya, tapi juga ada satu lagi unsurnya, yaitu rasa yakin atau rasa tawakal. Ya, jadi kita bisa bayangkan kepasrahan dengan keyakinan. Keyakinan bahwa segalanya akan berakhir baik-baik saja. Walaupun pada saat ini kita masih belum bisa melihat ujung dari proses itu. Tapi kita yakin bahwa nanti di ujung sana segalanya akan baik-baik saja, dengan catatan ya baik-baik saja menurut kehendaknya, bukan menurut maunya kita, ya. Oke. Dan keberserahan dengan cara yang seperti ini akan menghindarkan dari kepasrahan yang merusak, kepasrahan yang menuju ke fatalisme, yang kalau menurut salah seorang teman saya, dia tipenya fighter. Dia bilang, nggak ada lah itu berserah, tidak ada lah itu go with the flow, karena cuma ikan mati yang mau ikutan arus. Sedangkan ikan yang sehat, ikan yang segar, dia akan berjuang untuk melawan arus. Dan itu benar. Jadi pada saat kita melakukan semua kegiatan kita dengan sepenuh effort, dengan sepenuh usaha, dengan sepenuh daya dan upaya, kita harus menjaga agar di dalam ini tetap kosong. Artinya apa? Kita mempersembahkan apa yang kita lakukan pada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Dan itu adalah esensi dari spiritualitas. Pada saat kita mempersembahkan, kita menempatkan diri kita yang lebih tinggi di atas segala hal yang kita lakukan. Sehingga semuanya, segala hal yang kita lalui, kita kerjakan, kita hadapi, itu menjadi persembahan, itu menjadi ibadah ya, kalau misalnya kita sebagai kita sebagai orang yang beragama. Oke, ada tentang ini dari syair Rumi. Sementara semua orang di dunia ini berusaha menuju ke satu tempat untuk menjadi seseorang yang hanya akan mereka tinggalkan setelah menemui ajal. Engkau bertujuan menuju puncak tertinggi ketiadaan. Jalani kehidupan ini seringan dan sekosong angka 0. Kita tidak berbeda dari jambang bunga, bukan hiasan di luar, melainkan kekosongan di dalam yang akan menahan kita tegak. Dan sama seperti itu, bukan apa yang kita cita-citakan, tetapi kesadaran akan ketiadaanlah yang membuat kita terus berjalan. Kalau saya baca ini, saya mau gak mau jadi ingat dengan kisah perang Baratayuda ya. Jadi pada saat Arjuna merasa galau, merasa tidak tega untuk meneruskan peperangan itu karena harus memerangi
saudara-saudaranya dan juga guru-gurunya yang ia hormati, maka ya hal yang seperti inilah yang menyelamatkan dia, bahwa ini is not about you, ini bukan tentang kamu. Kamu harus mengosongkan dirimu di dalam. Kalau misalnya masih ada dirimu di dalam, maka ya kamu melakukannya untuk agenda pribadimu saja. Tapi pada saat kamu mengosongkan dirimu, maka kamu akan membuat dirimu sebagai saluran energi, perpanjangan tangan dari ilahi untuk melakukan pekerjaan itu. Oke. Kemudian berikutnya, keberserahan bukan berarti menjadi lemah atau pasif. Keberserahan tidak menyebabkan fatalisme ataupun menyerah. Justru sebaliknya, kekuatan sejati adanya dalam keberserahan, yaitu kekuatan yang muncul dari dalam. Mereka yang berserah pada esensi ilahi kehidupan akan hidup dalam ketenangan dan kedamaian yang tidak tergoyah. Bahkan ketika seluruh dunia yang luas melewati badai setelah badai. Nah, jadi kita akan membuat agar hati kita senantiasa menjadi kosong, terbebas dari ketegangan. Dan ketegangan ini bukan hanya sesuatu yang kita tidak sukai, termasuk juga hal-hal yang kita cintai. Karena seringkali hal-hal yang kita sukai itu yang justru akan membuat pikiran menjadi tidak bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk. Ya, pada saat kita excited, kita senang dengan sesuatu, maka ya pikiran kita hati kita juga akan terus diisi ya oleh hal tersebut. Jadi coba untuk kita lepaskan semua, ya istilahnya ada dari satu lagu zaman dulu ya, lagunya Novia Eskolopaking, bahwa serahkan hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, Tuhan semesta alam. Serahkan duka dan gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Ya, jadi kita coba untuk melepaskan tidak hanya kedukaan, tapi juga kesukaan. Karena kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian, ketentraman, penerimaan, keberserahan, keikhlasan, kebahagiaan, itu munculnya dari keheningan hati. Pada saat semuanya pergi, maka kita akan diliputi oleh hening yang khas. Dan dari situ akan muncul cinta itu. Ya, dalam bentuk tenang, tentram, damai, berserah, menerima, ikhlas, maka akhirnya bahagia. Oke? Nah, satu lagi yang ingin saya bahas tentang seni melepas adalah tentang pemaafan. Nah, tentang memaafkan ini, Rumi punya satu syair yang cantik, pendek saja. Jadi ada seorang pengelana yang bertanya kepada seorang guru, apa itu pemaafan? Dan guru pun menjawab, pemaafan adalah wangi dari sekuntum bunga yang tetap mengeluarkan wanginya setelah diinjak dan dihancurkan. Ya, nah jadi pemaafan adalah bentuk dari
bentuk dari penerimaan lainnya, penerimaan yang ditambahkan dengan keberserahan, plus juga ditambah dengan keikhlasan, plus apalagi ditambah dengan kesabaran. Karena yang namanya memaafkan seseorang kan tidak semudah itu. Saya perlu waktu lama ya, karena saya orangnya kadang suka baper, dirasa-rasa, kayaknya lama gitu. Nah, oleh karena itu perlu namanya kesabaran. Nah, jadi kesabaran akan membuat ya proses memaafkan lagi, besok ketemu lagi, memaafkan lagi, seperti itu. Nah, dalam satu syairnya, Maulana Rumi berbicara tentang kesabaran. Bahwa kesabaran bukanlah tentang bertahan secara pasif. Kesabaran artinya memandang cukup jauh ke depan. Ini seperti saat Anda melihat sesuatu di depan, tetapi Anda menyaksikan beberapa langkah ke depan. Sama halnya seperti saat Anda melihat duri, maka yang Anda saksikan adalah bunga mawar. Kemudian Anda melihat langit gelap, tapi Anda menyaksikan fajar. Dan orang-orang yang mencintai Tuhan tidak akan pernah kehilangan kesabaran, karena mereka pun paham bahwa bulan memerlukan waktu untuk akhirnya bisa menjadi bulan yang penuh. Ya, demikian. Dan kesabaran suatu saat nanti kita akan melupakan semua luka yang membuat kita menangis dan siapa ia yang menyebabkannya. Kita akan akhirnya menyadari bahwa rahasia untuk menjadi terbebaskan bukanlah dengan pelampiasan dendam, tetapi membiarkan hal-hal untuk berkembang dengan sendirinya dan dengan waktunya sendiri. Yang lebih penting bukanlah awal atau penyebab, tetapi bagaimana kita menjalaninya dengan baik dan bagaimana mengakhirinya dengan baik. Artinya, memerlukan kesabaran. Maafkanlah aku karena aku tidak bisa terlelap. Maafkanlah mereka, orang-orang kehausan yang tidak menemukan air. Kalau kamu tidak pernah mengetahui memaafkan, maka kamu tidak akan pernah merasakan berkah yang Tuhan berikan. Mulailah hidupmu kembali. Semua orang telah termaafkan apapun yang mereka lakukan. Ada suara di dalam diri yang tidak menggunakan kata-kata. Dengarkanlah. Wahai jiwa, bila kamu ingin mengetahui rahasia ilahi, hatimu harus melupakan penyesalan-penyesalan dan kesombongan-kesombongan. Dengan itu, keagungan pun akan hadir di dalam hatimu untuk memaafkan dan kembali memaafkan. Oke?
kita lihat. Ya. Saya berikan kata penutup ya, karena materi saya sudah saya cukupkan tadi di situ. Semoga Anda semua bisa menikmati dan bisa memahami dari apa yang telah disampaikan, bahwa ya, puisi Rumi luar biasa, bisa hingga menyentuh sanubari. Tapi tentunya ini hanya bisa dilakukan bila Anda pun dalam kondisi yang reseptif saat mendengarkannya. Pada saat pikiran Anda tengah dipenuhi oleh sesuatu, hal yang dipikirkan, hati Anda pun tengah berkecamuk, merasakan sesuatu, maka apapun yang Anda dapat dari luar itu tidak akan masuk ke dalam. Maka Anda perlu untuk merilekskan diri. Ya, ini yoga lagi. Coba untuk menguasai badan, buat badan menjadi serileks mungkin, sehingga badan akan mengendur dan ketegangannya di badan akan terurai. Ya, sehingga tadi tahapan pertama tubuh fisik terlampaui. Kemudian yang kedua, coba untuk mengendapkan pikiran ke dalam hati, sehingga pikiran menjadi semakin hening dan tenang. Kosong artinya tenang dan hening. Dan kemudian hati menjadi penuh. Dan kemudian biarkan hati untuk merendah, berat, mengendur, melonggar, membuka, dan mengalir, melepaskan semuanya. Dalam kondisi pikiran dan hati yang seperti ini, maka Anda akan memasuki kondisi yang reseptif, sehingga hal-hal baik, ya dalam hal ini puisi Rumi tentang melepaskan, bisa tertanam ke dalam diri Anda, ke dalam alam bawah sadar Anda, dan akan tumbuh dengan subur menjadi sikap-sikap yang akan selaras dengan pesan-pesan dari syair-syair tersebut. Oke, demikian. Semoga Anda bahagia. Demikian dari saya. Namaste.